Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Welcome back to another meeting session for the members of basic program with English Lab Indonesia. Back again with me. My name is Dia. You can call me Miss Dia. I am here as your tutor in learning the basic in English. Okay, so as you guys know, sesuai jadwal ya yang diberikan di grup WhatsApp, pada malam hari ini kita akan belajar tentang plural noun, yaitu kata, benda, jamak. Ya, sebelumnya kan kita udah belajar pertama banget tuh tentang part of speech. Salah satu dari part of speech adalah noun. Noun adalah kata, benda. Kemudian kata benda dibagi lagi tuh. Kalau berdasarkan wujudnya, putus-putus ya? Ya enggak? Lancar kok, Miss. Oh, lancar ya? Oke, baguslah. Oke. Kalau berdasarkan wujudnya, noun itu ada yang concrete dan juga abstract, ya. Ada yang berwujud dan tidak berwujud. Kemudian kita belajar lagi, ternyata noun juga dibagi berdasarkan jumlahnya. Maka dari itu sebelumnya kita pelajari tentang countable dan uncountable noun sebenarnya. Nah, jadi dari situ kita udah tahu ada concrete noun, ada abstract noun, ada countable noun dan uncountable noun. Selanjutnya lumayan bersinggungan ya dengan si countable dan uncountable. Di sini kita belajar plural, yaitu kata benda yang jamak. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau countable noun itu yang bisa dihitung, ya. Berarti dia bisa ada satu, bisa ada dua, gitu. Wait, saya share screen dulu. Tadi ada masalah. Bentar ya.
Apa sih ini? Gini aja. Gak usah di slideshow. Ya, nah di sini kita belajar tentang plural noun. Setelah tadi berbagai macam pembagian noun tadi dari yang abstract, concrete, countable, dan uncountable, di plural nouns ini kita punya lagi nih pembagiannya. Kayak gini dia. Banyak banget ya akar-akarnya. Nah, di plural nouns ini ada yang regular. Kenapa tuh ada apa? Kenapa guys? Share screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Dia agak kedip-kedip sih di laptop saya. Kalian lihatnya gimana? Kelihatan, Miss. Kelihatan aja kan ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi ini plural nouns itu ada yang regular, ada juga yang irregular. Maksudnya apa? Regular kan artinya biasa ya, atau yang teratur gitu. Regular itu yang teratur. Kalau yang irregular itu yang tidak teratur. Maksudnya gimana lagi, Miss? Nah, ini kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Kalau kenapa kok saya nge-lag ya share screen-nya? Pusing deh. Iya, Tampilan Miss. hitam, Nge-lag. Miss. Iya kan? Iya kan? Oh. Bentar ya, saya akalin. Bentar ya guys, aduh sorry banget ya. Banyak kendala. Lagi. Belum. Tapi ini suara saya udah nggak putus-putus kan? Ya kan? Udah enggak, Miss. Aduh. Oh, sorry kawan-kawan. Kalau plural. Hmm. Iya. Mana?
Kalau yang udah kelihatan jelas, Miss. Putus-putus Miss suaranya. Halo, Miss. Ini memang suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya Oh my kepencet God. kayaknya, Miss. Ya Allah. Oke. Saya ulang ya. Kenapa sih saya ini? Share. Wait. Korea ya. Pasti lagi Kak. Mungkin mendengar kaki suara hati yang Oke, ini suara saya ada ya? Ada nggak? ya, Ada, Miss. Miss. Suaranya udah kedengeran Miss. suaranya. Ada apa enggak nih? Halo. Iya, Miss.
Yes. Hello. Can you guys hear my voice? Halo. Saya ada teman. Yes. Halo. Suaranya kecil banget, Miss. Ya, Miss jauh banget suaranya. Kalau ini gini, Iya, udah jelas. kenapa ya? Jelas, Oke, Miss. oke. Ah, sorry ya guys. Ntar. Oke. Ini dulu. Back again, back at it again. Dengan gak apa-apa lah ya, share screen-nya agak ngelek-ngelek guys. Tapi masih kelihatan aja kan. Hehe. Nah, oh ya ini udah. Nah, selain yang bisa ditambahkan. Suara saya ada kan? Halo? Jelas, Miss, jelas. Iya, oke. Oke, dan. Selain yang ditambahkan S, ada juga yang ditambahkan ES. Seperti ini. Apa aja yang bisa ditambahkan ES, yaitu kata-kata yang akhirannya, yang huruf terakhirnya adalah huruf O, juga huruf X, juga kalau CH, SH, S, atau Z, gini ya. Nah, contohnya kalau O itu ada yang ini mangoes, gitu ya. Ini sebenarnya nanti sih. Terus kalau X, boxes, astagfirullah. Apalagi nih yang terjadi? Ya Allah. Sambil nunggu saya jelasin aja ya guys. Ada juga. Oke, Oh, Miss. I know. Bagaimana kalau pakai whiteboard? Nah, udah gini aja ya. Saya lama-lama segila deh. Nah, tadi selain yang ditambahkan S, ada juga yang ditambahkan ES. Nah gini enak kan? Ya kan guys? Iya, Miss. Yang ES itu aturannya yang ditambahkan yang akhirannya. S. Akhirnya S. Seperti contohnya bus. One bus. Kalau jamaknya two buses. Begini. Selanjutnya juga yang akhirannya CH. Ya. Kalau akhirannya CH, contohnya kata match. One match, two matches. Kalau sambil memperkaya vocabulary, bus artinya
bis. Ya. Kalau match artinya bisa korek api, bisa juga pasangan gitu ya. Gitu. Kalau main dating apps, match artinya cocok juga bisa. Referensinya dating apps. Tuh, artinya ada 3. Tergantung konteks kalimat. Selanjutnya apalagi yang ditambah es itu kalau akhirannya sh. Oh, no. Seperti dalam kata dish. Jadi kalau one dish, 2 dishes. Dish artinya piring atau sajian gitu ya. Dan ada juga akhiran X ya, tadi sudah bilang. Yang akhirnya X itu contohnya kata box. Nah, jadi kalau one box, 2 boxes. Kotak, box itu artinya kotak. Dan juga kalau dia akhirannya Z. Kalau di akhir kata itu huruf Z. Contoh aja kata quiz. Quiz. Ya. One quiz, 2. Ini agak spesial untuk Z. Itu ditambahin ES, tapi Z-nya didoublein ya. Quizzes. Artinya ya quiz lah. Gitu. Ini kalau ditambah ES. Masih juga di regular plural, itu dia bisa juga ditambah dengan VES. Apa aja yang ditambah atau diganti dengan VES ini adalah kalau suatu kata itu akhirannya F atau FE. Ada yang tahu contohnya? Misalnya F. Kata apa yang berakhiran F? Gimana? Ada yang tahu? Any words, kata apa aja yang berakhiran F? Apa tadi? Saya kurang dengar sih. Tapi ya, let me. Salah satunya wolf ya. Nah, akhirnya F. Ini bentuk singularnya. Kalau cuma satu dia wolf. Tapi kalau 2 atau lebih dari 1 pokoknya ya. Misalnya 2. Kita ganti jadi wolves. Gini. Jadi si F ini kita coret ganti dengan VES. Gitu ya. Contoh lagi yang F gitu. Nih. Leaf. Daun. Oh, ini serigala. Ini daun. One leaf, 2 leaves. Sama ya cara mengubahnya. F-nya dihapus, diganti dengan VES. Leaves. Gitu. Gimana kalau yang akhirannya FE? Contoh katanya seperti ini. Misalnya wife. Waduh. Kalau istrinya satu, wife ini istri. Kalau istrinya satu, wife tulisannya. FE. Tapi kalau istrinya lebih dari satu, wives. Sama ya. FE-nya yang dihapus diganti dengan VES. Contoh lainnya lagi, satu lagi lah. Knife. Aduh. Di sini. Knife menjadi
Ada yang tahu gimana jadinya kalau misalnya pisau ini jadi jamak? Diberi ini VES. Langsung ya. Nice. Begitu. Itu untuk yang VES. Tapi di yang VES ini dia masih ada pengecualian ya. Ini kita pisah dulu. Nah, di sini ada pengecualian. Maksudnya pengecualian dia huruf katanya diakhiri dengan F atau FE, tapi dia enggak dijadiin VES. Gitu ya. Salah satu contohnya roof atau atap atau genteng. Roof bentuk singularnya roof, tapi kalau jamaknya dia menjadi roofs. Nah, jadi bukan roofs ya, nih no, tapi jadinya roofs ditambah s, masuk ke yang pertama itu tadi. Contoh lagi yang termasuk pengecualian itu adalah cliff. Cliff artinya jurang. Cliffs itu walaupun dia diakhiri elf, tapi bentuk jamaknya menjadi cliffs. Nah, cuma ditambah s aja, gitu ya. Jadi enggak jadi VES. Begini kurang lebih. Di sini ada yang mau ditanyain karena mau saya hapus catatannya. Miss mau Gimana, tanya, kawan-kawan? Iya, boleh. yang bikin dia beda itu apa ya? Kan sama-sama kata benda ya. Roof kayak gitu. Yang bikin dia Iya, maksudnya yang di pengecualian ini ya? Iya, benar. Oke. Nah, jadi Kasih. seperti di materi-materi sebelumnya ya, kayak yang di hard G, soft G, hard C, soft C kemarin kan masih ingat kan? Itu kan ada juga tuh yang termasuk pengecualian. Maksudnya adalah yang tidak memakai ya, ketentuannya. Nah, dari ke pengecualian ini dia nggak ada ketentuan yang pastinya, nggak ada peraturan yang pakemnya. Oh, kalau ya begini dia jadi pengecualian gitu. Enggak. Sama juga kayak apapun yang masuk di pengecualian itu nggak ada aturannya, nggak ada ketentuannya. Dari mana jadi kita tahunya? Oh, ini nggak gini gitu. Ya, jadi namanya belajar bahasa ya, dia pembiasaan. Jadi kita dapatnya itu dari temuan-temuan kita di praktiknya kita dalam berbahasa gitu. Kalau membaca tapi dia jamak, kalau ini dia pakai S ya, berarti dia termasuk pengecualian nih, walaupun dia F nggak jadi ruves gini, kayak gitu. Jadi singkatnya jawabannya nggak ada ketentuan pastinya ya, tapi semuanya kita dapat, kita perkaya dari pengalaman kita, dari exposure, dari paparan kita terhadap bahasa itu. Gitu. Sama kayak yang hard G, soft G itu juga. Dari membaca, dari mendengar, baru kita bisa tahu, kita dapat. Gitu jawabannya. Jadi dia nggak ada aturan pastinya. Oke, makasih Miss. Ya, my pleasure. Selanjutnya, untuk yang ini ada lagi yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke yang selanjutnya. Kalau sudah tidak ada, saya hapus coretan saya ya, oke? 1, 2, 3. Nanti kan bisa dianu juga lagi di
apa namanya, di rekamannya, atau ada juga di ini kok, ada di modul. Nah, next, masih di regular plural. Oh, no. Selanjutnya adalah yang diakhiri dengan y, kata-kata yang berakhiran y ya. Berakhiran y. Nah, yang berakhiran y ini ada lagi bagiannya. Yang pertama, yang sebelum huruf y yang paling akhir itu dia didahului dulu dengan huruf berbunyi vowel. Masih ingat kan vowel itu ini huruf-hurufnya a, i, u, e, o. Jadi kalau sebelum y itu huruf a, i, u, e, o, maka bentuk jamaknya ditambah s gitu. Contohnya day. Kata day ini kan berakhiran y, sebelum y kata huruf a ya, memenuhi syarat, memenuhi ketentuan. Maka bentuk jamaknya menggunakan days ditambah s aja. Contoh lain, she, boy, guy, donkey, biar ada yang panjang. Nih, kalau day itu hari, kalau key itu kunci, jadinya keys ya, bentuk jamaknya. Two keys gitu misalnya. Boys ini anak cowok. Boys. Untuk jamak. Kalau guy ini laki-laki ya, lelaki. Pria. Pria dewasa. Guy. Guys. Kalau guys bisa kayak teman-teman. Teman-teman. Gini deh. Hey guys. Donkey diawali kemudian di akhir y. Donkey ini keledai. Keledai gitu. Keledai. Donkeys. Begini ya. Wow, banyak contohnya ya. Ini kalau dia vowel. Sebelumnya vowel. Kemudian y. Ada lagi nih kalau yang berakhiran y, sama-sama berakhiran y, tapi dia sebelumnya adalah konsonan. Konsonan plus y. Ya, konsonan itu pokoknya semua huruf dalam alfabet kecuali yang a, i, u, e, o ini. B, C, D, F, lalala. Nah, kalau dia itu huruf sebelum y yang di akhir itu konsonan, maka bentuk jamaknya itu ditambah i, e, s. Gitu. Contohnya, seperti kata city, kota. Ya. Bentuk jamaknya kalau lebih dari sis. Nah, kuncinya itu ya, dia y-nya dihapus, diganti jadi i, e, s. Oke. Contoh lain, baby. Bayi. Kalau lebih dari satu bayi,
Babe, Y-nya dihapus, diganti jadi IES. Babies. Ada lagi? Ada yang tahu? Kata dalam bahasa Inggris yang akhirannya Y dan Sky. sebelumnya konsonan. Fly, ya. Fly bisa terbang, tapi terbang kan kata kerja ya. Kalau kata bendanya, fly bisa artinya lalat. Kenapa nih? Jadinya flies. Bisa juga benar enggak? Kalau penerbangan flights ya. Saya tadi mau bilang bisa juga penerbangan. Salah-salah. Bahasa doang. Tapi enggak. Kemudian story juga ya. Sebelumnya konsonan, kemudian Y. Artinya cerita. Jadinya kalau ceritanya ada banyak, lebih dari satu menjadi stories. Kayak gitu ya. Yang lainnya juga party, country, gitu ya. Yang akhirannya Y dan sebelum Y itu konsonan diganti jadi IES. Dan si Y-nya itu dihapus. Kayak gitu. Any question? Pokoknya setiap papan tulis saya penuh, saya buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, saya hapus, kemudian lanjut ke yang selanjutnya. Bagaimana, kawan sekalian? Nggak ada, Miss. Lanjut. Nggak ada ya? Oke. Masih plural regular. Banyak ya. Yang ini dia diakhiri dengan vowel. Kemudian, bukan. Vowel. Kemudian O. Kalau yang tadi kan Y, yang ini O. Sebelum O dia A, I, U, E, O. Contohnya gimana? Zoo. Kalau yang kayak gini, bentuk jamaknya itu tinggal ditambahin S. Balik lagi. Jadi zoo, bentuk jamaknya zoos. Kebun binatang ya. Bonbin. Yang lainnya radio. Radio artinya tetap radio. Untuk jamaknya radios. Juga video. Videos. Stereo. Stereos. Kangaroos. Kayak gini ya. Ini. Semuanya kata dasarnya paling ujungnya tuh O. Sebelum O itu huruf vowel. Tinggal ditambah S. Radio artinya radio. Video. Stereo artinya apa? Stereo. Kayak sound system gitu kali ya. Kangaroo. Simple. Ya. Tuh. Ini. Sampai sini nih masih ke yang tadi regular ya. Regular plural. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang irregular. Nah, regular karena dia tidak beraturan ya. Kalau yang tadi kan regular beraturan tuh maksudnya kayak dia masih sama tuh bentuknya kayak kata dasarnya, ya kan? Tinggal ditambah S atau ES atau IES gitu. Nih, tetap radio tuh radio. Kalau yang irregular, contohnya banyak sih, tapi beberapa aja di sini. Contohnya man, pria. Bentuk jamaknya jadi
Man. Nah, beda kan? Beda dikit sih. Beda tipis tapi beda. Dan dia itu nggak ditambahin S atau ES atau IES. Contoh lainnya, children. Salah. Child. Child, bentuk jamaknya children. Nah, jadi jangan bingung nih kalau ngelihat children ini artinya dia bentuk jamak dari child. Kalau ini artinya anak, yang ini anak-anak. Banyak gitu anaknya. Food. Dan juga irregular ini, karena dia tidak beraturan ya, balik lagi sama seperti yang pengecualian tadi, dia nggak punya ketentuan, nggak punya rumus, nggak punya peraturan gitu. Jadi dari mana kita dapatnya? Ya dari kita praktek bahasa Inggrisnya, membaca, mendengarkan, gitu. Foot itu feet. Kalau satu kaki aja, foot. Kalau dua-duanya, feet. Kemudian tooth. Tooth. Jamaknya menjadi, ada yang tahu? Dia jadi teeth. Memang ada beberapa pola yang sama ya. Yang UU jadi II. Yang lainnya UU jadi II itu goose jadi geese. Ya. Ini gigi yang sambil. Ini beda lagi. Mouse, bentuk jamaknya menjadi bukan mouses. Dan ini yang paling sering muncul juga. Dan kadang orang bingung ya, bedainnya, dikira beda gitu. Person itu bentuk singular. Kalau satu orang itu person. Tapi kalau banyak orang menjadi people. Normal people. People dan person itu orang. Bedanya kalau people satu, kalau person itu satu, people itu banyak, lebih dari satu. Kayak gitu ya. Begini deh, kalau irregular. Bentuknya tidak teratur. Bentuk singularnya beda lagi tuh sama pluralnya. Dia punya bentuknya sendiri. Apalagi yang ini. Beda nih. Bahkan ada juga kaktus. Ya. Cacti. Nah, saya pertama kali mendapatkannya juga kayak, aku jauh banget. Tapi ini dari satunya. Pluralnya cacti. Halo. Sejauh ini tadi suara saya jelas? Penjelasannya jelas? Bagaimana? Jelas, Miss. Oke. Semoga aja rekamannya tuh jelas ya. Nggak putus-putus. Dan ya walaupun malam ini banyak kendala ya. Tapi kalau ada yang nggak jelas, bisa dilihat di modul, juga bisa ditanyakan ke tutor ini, konsul di WhatsApp. Oke guys. Selanjutnya, masih di plural juga, karena itu topik kita malam ini. Dari tadi nulis judul terus. Selain ada yang regular dan irregular, kayak yang tadi saya jelasin, ada juga yang dia tuh nggak ada bedanya. Maksudnya apa tuh nggak ada bedanya? Jadi bentuk singular dan bentuk pluralnya sama.
Cuing. Contohnya, sheep. One sheep. Kalau lebih dari satu, tetap sheep. Sama juga deer. Ini domba. Shaun the sheep. Deer. Tetap deer. Deer ini apa ya artinya? Rusa apa ya? Rusa atau kijang gitu. Apa sama? Ini juga fish. Tetap fish. Ya, ikan. Bukan jadi fishes ya. Fishes, no. Kemudian juga series. Satu mau dua, semua dia tetap series. Series itu rangkaian. Rangkaian bisa dipakai kalau TV series gitu ya, tayangan di TV. Series mau satu dua tetap dia pakai gini bentuknya. Juga ini salah tipe lagi species. Kalau dua pun dia tetap spesies. Ya kayak gini ya kawan-kawan. Dan ini juga nggak ada aturannya. Yang mirip-mirip ini. Kemudian kan singular dan pluralnya mirip. Ada juga yang dia itu selalu plural. Ya. Maksudnya apa? Dia nggak punya bentuk singular. Atau dia selalu serangkai, selalu sepasang, nggak bisa dihitung satuan gitu ya. Nggak ada singularnya. Contohnya seperti yang kemarin sempat saya mention, pants, gitu ya. Karena dia ada dua gini. Satu, dua. Selalu dua, jadi pants. Juga sama kayak trousers. Trousers kan juga celana. Dia selalu plural, selalu jamak. Juga yang selalu jamak itu yang selalu pakai S ya maksudnya, yang subjek mata pelajaran gitu ya, misalnya mathematics. Mata pelajaran apapun penulisannya selalu pakai S di belakangnya ya. Jangan lupa fisika pun physics gitu. Nyebutnya selalu diberi S. Ya itu. Segitu dulu ya. Kalau shoe, apakah dia selalu plural? Kemarin ada saya mention nih, shoe. Ya. Enggak ya? Iya, karena dia boleh. Dia countable, dia bisa dihitung. Dia bisa dihitung individually. Jadi dia bisa pakai shoe tuh bisa. Jamaknya shoes. Jadi dia bukan yang selalu plural ya. Ini saya sambil lihat di modul, ternyata di modulnya keliru sedikit nih. Yang bagian noun selalu plural termasuk shoes, enggak ya? Shoes itu bisa individually, bisa satu-satu. Nggak tahu deh itu kenapa bisa gitu ya. Ada kali, mungkin, sorry nih, mungkin agak sensitif. Mungkin karena kan nggak semua orang kakinya dua gitu ya. Sorry nih. Mungkin gitu logikanya. I don't know. Kayak gitu guys. Ya, tentang plural noun berakhir sampai sini. Sampai sini ada yang mau ditanyain?
Dia plural. Miss mau tanya, Miss. Ada yang Halo? Halo? regular. Review sedikit dan irregular. Iya, boleh. Iya, boleh. Halo. Suara saya kedengaran? Iya. Kedengeran, Miss. Kedengeran. Halo. Halo. Iya, mau tanya Halo. kalau iya, Halo. 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 Jadi, silakan kalau mau bertanya. Iya, kalau hand itu selalu plural nggak atau hand Langsung ke pertanyaannya. Hand. hand tangan? Halo, Miss Devi. Ya. Sorry. Hand, tangan ya? Iya, benar. Hand. Hand, tangan. Dia itu enggak, dia bisa satu-satu. Dia ditambah hand, tambah s, hands. Gitu ya. Kayaknya nih sama logikanya kayak yang shoe tadi ya. Ada yang punya satu, ada yang punya dua. Ya, kayak gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang nanya. Boleh, Miss. Ya. Kalian ada tips nggak sih biar saya tuh stabil gitu internetnya? Saya ini udah pakai WiFi, saya udah ganti tadi pakai hotspot ini. Saya Pakai harus aku provider lakukan, apa, guys? Miss? Saya pakai Telkomsel padahal. Oh, CBN ada di sana nggak ya? Apa itu CBN? Itu provider, nama provider. Provider internet, WiFi. Oh, berarti saya harus ganti ini dong. Ganti provider. Iya, WiFi saya IndiHome. Itu kali ya. Kayak Oh, sekarang iya, mereka problematik. IndiHome nggak terlalu bagus, Miss. Itu berapa Mbps, Miss, IndiHome-nya? Nah, itu saya nggak ngerti. Kakak saya. Minta Kayaknya, dinaikin aja. ya kan. Kalau Lama-lama saya naik tuh berarti sambil harganya nangis selama naik. Zoom ini. Iya, tapi nggak jauh beda sih harganya. Saya pakai IndiHome juga soalnya di sini. Oh iya, tapi stabil ya. Itu sih. Ya, Kayaknya, stabil. iya. Tadinya 10 Mbps, aku naikin jadi 20 Mbps gitu. Lumayan kuat Oh kok. gitu. Dipakai bareng-bareng juga. Iya, mungkin banyak Iya, yang oke pakai, deh. Miss. Ntar Jadi deh. dia Iya kurang benar. bandwidth-nya. Iya kali ya. Atau orang rumah saya ada yang download anime kali. Atau Mungkin kali oh, itu iya. Miss yang bikin berat. Iya kan. Harus saya consider buat naikin. Soalnya ini udah dari pertemuan pertama kan kita selalu ada aja kendala begini, itu saya sedih sih. Ntar deh Ya, saya antara minta sama naikin bos bandwidth, English Lab. Oh, naikin bandwidth atau ganti provider, Miss. iya benar. Coba naikin dulu kali ya. Oke, thank you guys sarannya. Sebelum saya nangis di Zoom. Kalau dari kalian related to di topik, ada yang mau ditanyain atau di luar topik tentang speaking skills maybe? Dari aku belum ada, Miss. Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pertanyaan, tahu kan harus kemana? Kemana? Ya. Ke itu, ke tutor konsul. Oke. Oke, kalau misalnya ini sebenarnya anu sih, kalau di apa namanya? Kalau di PowerPoint itu kan ada exercise ya. Tapi
Kayaknya kalian udah paham aja kan tentang S dan ES ini, insya Allah. Apa nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ke admin tutor, oke? Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain terkait topik kita malam ini, plural noun, kata benda jamak yang regular dan irregular, let's call it a night. Thank you guys sudah setia sampai akhir di pertemuan ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga walaupun banyak kendala, walaupun banyak putus-putusnya, tapi semoga tersampaikan aja nih apa yang saya sampaikan tadi selama ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another session. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Miss. Thank you, Miss. Bye. Bye. Gimana?